Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, yang merupakan tahun baru bagi umat Islam. Nah, kisah hari ini yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Mari simak kisahnya dengan baik ya. Sejarah 1 Muharram Tahun Baru Islam awalnya ditandai dengan peristiwa besar berupa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Perhitungan Tahun Baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ketika syiar Islam dilakukan secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy melakukan kekejaman dan terus-menerus menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, saat Nabi perlu dukungan dalam menyebarkan agama Islam, datanglah masa sulit. Sang istri Siti Khadijah wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu yang sangat mendukung Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Setelah Khadijah wafat, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thaliblah yang menjadi pembela Nabi dari kekejaman kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi SAW. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Para pemuda Quraisy yang sudah disiapkan itu kemudian mengintip ke kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mengira itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jelang larut malam, Rasulullah SAW keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi berangkat ke Gua Sur. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah Nabi. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang terbaring di tempat tidur Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi terus berjalan dari Mekah ke Madinah. Tibalah Nabi di Gua Sur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana selama kurang lebih 3 hari. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Gua Sur. Pimpinan mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu. Namun tak jadi. Mereka melihat banyak sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu, banyak pula burung liar di sana. Sehingga mereka mengira tak mungkin ada orang di dalam gua tersebut. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Quba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin di sana. Kemudian, Nabi melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun ke-13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di Madinah. Itulah kisah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.